warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah pada hari ini kita diberi sehat. Maka dari itu untuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya sebelum pembelajaran hari ini kita mulai dengan baca doa dulu. KM oke di sini belajar mari kita berdoa. Belajar mari kita berdoa dahulu. Belajar nanti doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ya. Selanjutnya Ibu akan cek kehadiran siapa yang hadir hari ini. Ahmad Faisal, Ahmad Biansa, Anji, Angger, Arif, ya, Nurul Aini, Dekanti, Zahra, Syafroni, Sarif, Sherin, kemudian Teguh, Wanita, Marda, satu lagi Windiana. Ya, alhamdulillah pada hari ini alhamdulillah hadir semua. Nah, untuk meningkatkan rasa nasional tersebut, mari kita menyanyikan lagu nasional. Ayo jadi. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sabda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, semuanya. Selanjutnya Ibu akan mengingat kembali sebelum pelajaran hari ini dimulai atau teknis ini akan mengingat kembali pelajaran yang sudah. Kita sudah belajar tentang struktur teks prosedur, pengertian teks prosedur. Siapa yang masih ingat? Coba Luciana, apa pengertian dari teks prosedur? Teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang membuat sesuatu. Ya, boleh. Tepuk tangan buat Luciana. Selanjutnya, coba struktur teks prosedur ada berapa? Coba siapa yang mau menyebutkan? Boleh. Satu apa? Tujuan. Kedua, langkah-langkah. Benar, langkah. Nah, bahan dan alat dan bahan dulu, baru langkah-langkah terus. Ya, Bapak tepuk tangan dong, Bapak nih. Nah, selanjutnya kita pada hari ini akan belajar struktur sudah, pengertian sudah, maka pada hari ini kita akan menulis teks prosedur, ya, menulis. Jadi tujuannya apa? Tujuannya setelah kita belajar teks prosedur, diharapkan kita bisa menulis teks prosedur. Adapun manfaatnya banyak sekali teks prosedur. Teks prosedur kan langkah-langkah di situ. Jadi setelah kita bisa menulis langkah-langkah, manfaatnya banyak sekali. Kalau kita sudah membuat atau membuat sesuatu, bisa untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya kita bisa masak sendiri tanpa bantuan orang tua, bahkan kita bisa menjadikan peluang bisnis dengan prosedur. Apalagi zaman sekarang, zaman media sosial. Dengan kita spread, misalkan produk kita bisa langsung dikirim. Ya, paham ini? Oke, selanjutnya di sini kita akan belajar menulis teks prosedur itu ada langkah-langkah. Nah, sebelum itu, untuk mengetahui kemampuan kalian, Ibu akan memberikan pretest dulu. Sebelum kan udah ada belum di drop soalnya? Ya. Ada waktunya 5 menit. Terima kasih ya. Selanjutnya ya, pada pembelajaran hari ini kita akan menulis teks prosedur. Yaitu di sini kalian akan Ibu tampilkan sebuah teks prosedur, yaitu cara membuat sayur asam. Di situ kamu tolong amati sesuai
sesuai dengan langkah-langkah, yaitu topiknya apa, tujuannya apa, langkah-langkahnya, kemudian mencari informasi yang didapatkan boleh dari media cetak atau boleh dari media atau laptop atau HP atau dari mana saja untuk menyusun teks prosedur. Halo? Dengar. Kemudian selain itu, setelah menyusun, kalian harus mengembangkan kerangkanya, yaitu setelah mengembangkan kerangka baru menulis teks prosedur. Nah, silakan kamu simak ya, perhatikan teks prosedur berikut. Cara membuat sayur asem. Di sini apa ya? Topiknya apa? Kemudian tujuannya apa? Langkah-langkahnya bagaimana? Terus bahan dan alatnya apa saja? Langkah-langkahnya dan berikutnya. Perhatikan. Nanti ada pertanyaan setelah ini. Ya, simak ya video berikut. Simak, nanti ada pertanyaan. Menyimak teks prosedur. Ibu akan bertanya kepada kalian. Oke? Halo, Manja, semangat? Masih ingat belajar Pancasila? Masih. Kita nyanyi belajar Pancasila dulu ya. Nanti awal dan akhir. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beragam mulia. Menyimak video teks prosedur, yaitu cara membuat sayur asem. Ibu mau bertanya, coba sama siapa ya? Yuk, Wardah mana Wardah? Oke Wardah. Oh, bahan dan alatnya apa tadi? Bahan-bahan dan alat-alat yang ditampilkan. Ya, lengkap ya. Terima kasih Wardah, tepuk tangan buat Wardah. Selanjutnya tadi bahan. Kalau alat-alatnya apa saja? Berenang, terus pisau, terus tekan sama itu ya, boleh ya. Terima kasih dia. Bertahan bekerja. Oke ya. Kita akan kembali kelompok. Kebetulan kelompoknya sudah ada, terdiri dari 6 kelompok, yaitu kelompok puisi, kelompok fantasi, kelompok prosedur, kelompok deskripsi, kelompok pantun, dan kelompok imajinasi. Jadi setiap kelompok silakan nanti Ibu akan bagi LKPD, yaitu membuat atau menyusun teks prosedur. Adapun langkah-langkahnya yang tadi sudah itu ada, pertama menentukan topik, kemudian nanti menentukan tujuan, menentukan langkah-langkah, kemudian mengumpulkan informasi boleh apa sih kamu dapatkan dari misalkan media cetak atau dari HP, silakan kamu sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kelima menyusun kerangka kalimat, kemudian mengembangkannya, terus koreksi. Kalau sudah jadi dikoreksi, apakah penulisannya sudah betul atau misalkan masih ada yang huruf besar disimpan di tengah atau misalkan dikoreksi. Kemudian baru kalau sudah dapat itu kita menulis teks prosedur. Nah, adapun nanti Ibu akan bagi LKP dan LKPD setiap kelompoknya. Nanti silakan berdiskusi ya, kalian mau membuat apa? Berkelompok, nih udah satu. Pada pertemuan sebelumnya kita pernah mengadakan percobaan, yaitu cara membuat manisan pepaya, karena manisan pepaya adalah tradisi orang Cirebon yang biasa dijual pada saat Mauludan. Jadi manisan ini sangat terkenal. Maka dari itu silakan kalian buat cara membuatnya bagaimana dan menulisnya. Nah, saya boleh diskusi. Yang ini langkah-langkah dulu, misalkan mau yang ini contoh ya,
tentang teks prosedur yang disampaikan oleh penyidik tadi. Kemudian tentukan topik, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Tulis teks prosedur secara lengkap pada lembar kerja yang tersedia. Sebelum mengisi LKPD, isi terlebih dahulu identitasmu, yaitu jika ada kurang dipahami, mintalah bantuan kepada pendidik. Presentasikan hasil tugas kelompokmu. Oh, hasil itu yang ini buat apa kan? Tahu gejrot, nah itu tradisi orang Surut. Nah silakan langkah-langkah apa saja? Ya, silakan topiknya apa? Kami tahu gejrot. Tujuannya apa? Membudayakan. Tahu gejrot adalah makanan tradisional ke orang Surut sehingga harus dilestarikan. Maka dari itu kita cara-cara membuat ini. Ayo ya, semua siswa harus membuat produk. Jadi wajib menulis masing-masing. Ya. Dari wawancara itu silakan apa saja bahan-bahannya, cara membuatnya, ya. Dari bawah ya. Halo. Hai. Kalau yang bilang hai, yang bilang halo ya hai. Halo. Halo, hai. Halo. Kita lanjut lagi. Sesuai dengan manfaat tujuannya, setelah belajar ini kalian bisa membuat ID. Ya, dengan segala sudah. Topik yang tadi kedua, menentukan tujuan, menentukan langkah-langkahnya sudah ada belum, kemudian mencari informasi, setelah sudah dapat informasi menyusun kerangka, kemudian mengembangkan kerangka. Setelah sudah dijalankan, kalian koreksi atau revisi, barangkali ada kata yang misalkan EYD-nya, kaidah kebahasaannya, dan yang terakhir adalah menulis. Nah, kalian sudah menulis sekarang, silakan kalian koreksi. Ibu lihat kalian sebagian sudah menyusun, mencari informasi dan sebagainya. Sekarang koreksi ya, sebelum dipresentasikan koreksi dulu. Dalam. Nanti mempresentasikan hasil diskusi setiap kelompok. Yang adil dan tidak berebut, Ibu akan siapkan 6 nomor yang ada di atas meja ini. Silakan
Betul, manisan pepaya. Tujuan melestarikan manisan pepaya budaya Jepang. Pepaya dua liter air untuk merendam pepaya. Langkah-langkah: buat pepaya, buang bijinya, lalu potong-potong tipis dengan ukuran kurang dari 1 cm. Rendam dengan air laut sekitar 1 jam hingga bersih dan tiriskan. Rebus air, gula, kayu manis, dan beri pewarna makanan. Aduk sampai mendidih. Kemudian masukkan pepaya, rebus selama 30 menit atau sampai air gula agak menyusut, sampai sesekali diaduk agar rata warnanya. Matikan api biarkan pepaya dalam air tertutup selama 2 menit dan biarkan dingin. Setelah keesokan harinya, letakkan manisan pepaya dalam wadah tertutup, siapkan masuk kulkas. Begitu atau kesimpulan, jangan menikmati sumber bermanfaat. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat kurang apa katanya, lebih dibahas kami lagi nanti. Ya, terima kasih ya. Ada lagi dari kelompok yang lain barangkali? Oh ya, cukup bagian. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangannya mana? Tangannya. Ya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan buat Angga. Sekian dari Selanjutnya, kita masuk ke bagian penutup, yaitu apa yang menurut kalian susah dalam kegiatan pembelajaran ini? Apa yang kamu hambatan-hambatan apa yang kamu dapatkan dalam prosedur ini? Kelompok Lutfi apa? Hambatan apa yang kamu dapatkan? Langkah-langkah, oh cari langkah-langkahnya nggak susah karena terlalu banyak. Ini ya. Jadi kesimpulannya dari kelompok 1, 2, 3, halo. Kesimpulannya setelah kita dari kelompok 1, 2, dan 6 semuanya sudah membuat set prosedur dengan materi yang sudah ditentukan masing-masing. Kelompok misalkan prosedur yaitu cara membuat martabak. Karena martabak katanya adalah makanan tradisional orang Cirebon dan orang Sudan. Kedua, begitu juga kelompok belakang kelompok apa? Batasi katanya juga cara membuat manisan pepaya. Nah, manisan pepaya ini ternyata manisan yang ada di Cirebon khususnya dan biasanya selalu ada. Nah, silakan kamu kemas dengan kemasan terbaru dengan modifikasi baru biar yang selama ini kan manisan itu cuma dijajar ya kan ditumbuk. Nah, sekarang dikemaskan yang menarik sehingga pembeli bertambah banyak. Mengunjung atau bikin di oleh-oleh. Kita harus melestarikan kuliner-kuliner yang ada di Cirebon, bahkan harus meningkatkan dengan media sosial. Diharapkan kalian bisa menambah puing-puing atau pundi-pundi rupiah ya dari manfaatkan dengan kuliner-kuliner yang ada di Cirebon ini.
berkenaan kamu dengan kelompoknya, cara membuatnya di video dengan cara bahan alatnya apa dan sebagainya. Untuk pertemuan kejadiannya yaitu menyajikan teks prosedur, ya menyajikan. Kalau sekarang menulisnya untuk mengisinya yaitu teks prosedur. Ada pertanyaan sampai sini sebelum itu selesai? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, untuk mengetahui tadi Ibu mengadakan pre-test, sekarang pro-test. Pre-test adalah tes pelajaran. Halo, kan? Halo. Kalau pre-test itu tes yang dilakukan sebelum kita pembelajaran. Nah, sekarang kalian sudah belajar. Ada pertanyaan seperti ini? Kalau tidak, dan Ibu yang bertanya yaitu dengan cara menjawab tes post-test ya. 1, 2, 3, 4. Kasih waktu 10 menit ya. Alhamdulillah pelajaran hari ini cuma kita selesai ya. Tapi sebelum ya alhamdulillah pada pertemuan hari ini pelajaran materinya cukup dengan itu. Ada pertanyaan sampai sini?